akan menjelaskan tentang bunga sederhana. Apa sih itu bunga sederhana? Bunga sederhana merupakan bunga yang dibayar pada setiap akhir periode perjanjian atau kontrak. Dalam bunga sederhana, yang mendapatkan bunga hanya modal awal atau pokok pinjamannya. Oleh karena itu, bunga sederhana juga disebut sebagai bunga tunggal. Bunga sederhana dapat digunakan untuk menghitung tabungan, deposito, dan pinjaman jangka pendek, yaitu 1 bulan hingga 12 bulan. Selanjutnya, ada 3 manfaat bunga sederhana. Yang pertama, bunga sederhana dihitung dengan mengalihkan pokok pinjaman dengan suku bunga dan kemudian dengan jangka waktu pinjaman. Yang kedua, bunga sederhana dapat memberi pinjaman ide dasar tentang biaya pinjaman. Dan yang terakhir, pinjaman mobil dan pinjaman pribadi jangka pendek biasanya merupakan pinjaman berbunga sederhana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung rumus bunga sederhana atau simple interest. Simple interest tersendiri pun dia memiliki rumus, yaitu I sama dengan P dikali I dikali N. Nah, I-nya itulah adalah interestnya, dan P-nya itu adalah modal awal atau pinjaman awal, I-nya itu suku bunga, dan N-nya itu jangka waktu atau netonya itu. Nah, di simple interest juga kita bisa menghitung future value nilai yang di masa mendatang. Jadi nanti kita tahu nih beberapa tahun kemudian tabungan di masa yang akan datang menggunakan simple interest. Rumusnya itulah Fn sama dengan P dikali 1 ditambah IN. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu hitunglah pendapatan bunga sederhana dan nilai yang terakumulasi di masa datang dari jumlah uang 10 juta yang disimpan di bank selama 6 tahun dengan bunga 15%. Nah, berarti di sini kita harus mencari nilai I dan nilai Fn-nya. Berapa sih nilai I-nya dan berapa nilai Fn-nya? Untuk mengetahui nilai I dan nilai Fn-nya, kita tulis dulu nilai yang sudah diketahui itu apa aja. Yang diketahuinya itu P-nya ada 10 juta. P-nya itu modal awal atau pinjaman awalnya ya. I-nya itu suku bunga. Berapa sih suku bunga yang sudah diketahui di sini? Suku bunganya itu ialah 15%. 15%. Ini per tahun ya. Nah, kalau didesimalkan dari 15% tersebut ialah 0,15. Dan N-nya itu adalah waktu. Waktu yang sudah kita ketahui di sini adalah 6 tahun. Jadi waktunya itu adalah 6 tahun. Yang ditanyakan, apa sih yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu adalah nilai I dan nilai Fn. Nah, kita masukin rumus nilai I. I sama dengan P dikali I dikali N. Nah, I sama dengan P. P-nya itu berapa? P-nya itulah modal. Berarti kita masukin di sini nilai 10 juta. Dan I-nya itu adalah suku bunga. Suku bunganya kita masukin sudah didesimalkan, yaitu 0,15 dikali N. N-nya itu ialah waktu. Waktunya itu yang sudah kita ketahui adalah 6 tahun. Jadi dikali 6. Dan I sama dengan, nah kita kalikan pertamanya itu yang di dalam kurung. Jadi yang pertama kali kita kalikan 0,15 dikali 6. 10 jutanya itu kita turunkan aja ke bawah. Nah, 0,15 dikali 6 yaitu hasilnya 0,9. Setelah itu, setelah kita ketahui hasilnya, kita kalikan lagi yang nilai P-nya dan nilai yang sudah dikalikan antara I dan N. Jadi 10 juta dikali 0,9 yaitu 9 juta. Jadi kita udah ketahui nih nilai interestnya itu berapa, nilai I-nya itu sebesar 9 juta. Fn sama dengan P dikali 1 ditambah IN. Nah, Fn-nya berapa? Fn-nya itu 6. Kenapa 6? Karena di sini waktu yang kita ketahui adalah banyak 6 tahun, selama 6 tahun. Jadi kita masukin Fn-nya itu adalah 6. P-nya ada, itulah modal 10 juta. Dikali 1
ditambah IN. I-nya itu dia nilainya 0,15 dan N-nya itu adalah 6. Nah, yang pertama kali kita kalikan itu ialah yang 0,15 dikali 6. Dikali 6 hasilnya itu ialah 0,9. Nah, setelah itu kita tambahkan dulu tuh yang di dalam kurung 1 ditambah 0,9. Jadi F6 sama dengan 10 juta dikali 1 ditambah 0,9, hasilnya itu adalah 1,9. Nah, setelah itu kita kalikan 10 juta dengan 1,9-nya itu. Jadi F6-nya ialah 19 juta. Nah, inilah tabungan selama 6 tahunnya. Dari soal tersebut adalah hasilnya 19 juta. Bunga majemuk adalah bunga berbunga yang merupakan bunga yang perhitungannya mengacu pada modal awal dan akumulasi bunga yang dibebankan pada periode sebelumnya. Dengan begitu, bunga tersebut tidak memiliki nilai yang tetap pada tiap periodenya. Jumlah uang deposito atau tagihan pinjaman dengan sistem bunga majemuk akan bertumbuh lebih cepat daripada bunga tunggal karena ia hanya dihitung berdasarkan nilai pokoknya saja. Sekarang kita akan mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan bunga majemuk. Kelebihannya yaitu meningkatkan investasi, mengurangi risiko inflasi dan penurunan daya beli, serta menghapus surat utang dan obligasi. Pada kekurangannya yaitu nilai investasi bisa berubah, pendapatan dari investasi bisa mengecil. Sebelum kita ke contoh soal bunga majemuk, mari kita pelajari rumus bunga majemuk. Rumus bunga majemuk ada dua. Yang pertama, Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali akar pangkat N. Rumus yang kedua, Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I per M dikali akar pangkat N dikali akar pangkat N. Di mana Fn adalah nilai masa datang tahun ke N, P nilai saat ini atau sekarang, I tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun, dan M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Contoh pertama yaitu Bapak James mendepositokan uangnya di bank sebesar 5 juta dengan tingkat bunga yang berlaku 12% per tahun dimajemukan. Berapa nilai total deposito Bapak James pada akhir tahun ketiga dan berapa banyak pula pendapatan bunganya? Penyelesaiannya, diketahui P sama dengan 5 juta, I sama dengan 0,12. 0,12 itu hasil dari 12 dibagi per 100. Dan N sama dengan 3. Yang ditanya, F nilai masa datang tahun ketiga dan I tingkat bunga per tahun. Rumusnya Fn sama dengan P 1 ditambah I N pangkat. F3 sama dengan 5 juta 1 ditambah 0,12 pangkat 3, hasilnya 5 juta dikali 1,12 pangkat 3. Hasil F3-nya yaitu 7.024.640 rupiah. Dan untuk mencari I, 7.024.640 dikurang 5 juta. Hasilnya 2.024.640 rupiah. Untuk contoh soal bunga majemuk yang kedua yaitu Nona Ana ingin menabung uangnya sebesar 5 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Berapakah nilai uangnya di masa datang setelah 5 tahun kemudian jika dibunga majemukan secara A. semesteran, B. kuartalan, C. bulanan, dan D. harian? Penyelesaiannya, yang A. pembayaran bunga semesteran, N sama dengan 2, F5 5 tahun kemudian sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,12 per 2. 0,12
itu dapat dari 12 per 100 pangkat 5 dikali pangkat 2 sama dengan 5 juta dikali 1,06 pangkat 10 hasilnya 8.954.238,48. Yang B, pembayaran bunga kuartalan. M sama dengan 4. F5 sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,12 per 4 pangkat 5 dikali pangkat 4 hasilnya 5 juta dikali 1,03 pangkat 20 yaitu 9 juta 30.556,17. Bayaran bunga bulanan M sama dengan 12, F5 sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,12 per 12 dikali pangkat 5 dikali pangkat 12 sama dengan 5 juta dikali 1,01 pangkat 60 hasilnya 9.083.483,49. Pembayaran bunga harian M sama dengan 365, F5 sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,12 per 365 dikali pangkat 5 dikali pangkat 365 hasilnya 9.109.695,66. Sekian dari kami, kurang lebih